Assalamualaikum, halo apa kabar semuanya kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Balik lagi di channel gua Piki Iskandar. Tetap jaga psikologi dan money management. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen dan subscribe. Waktu dan tempat gua persilakan. Terima kasih yang sudah support like, komen dan subscribe. Mari kita let's go mamang. Halo mamang kaum pemula kaum recehan rebahan cari cuan. Oke mamang gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada mamang-mamangku yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, untuk pada kesempatan siang kali ini nampaknya market sedang merah merona ya dan meronta-ronta. Oke, untuk pada kesempatan siang kali ini gue bakalan ngebahas seputaran koin yang menurut gue itu mempunyai potensial. Ya, jadi ini masih mempunyai potensi lah ketika memang ya harganya juga masih terjangkau ya untuk para kaum pemula kaum recehan seperti kita ini. Di sini ada beberapa koin favorit gua yaitu termasuk Bryce Coin, di mana sekarang dia harganya sedang turun 1,95%. Atau dibulatkan jadi 2%, Shiba Inu turun 9,67%. Tetapi di sini ada beberapa koin yang memang berdiri di jaringannya Bryce atau di jaringannya BRC20. Di sini ada MAV, ada Omniapers, Eltgrapen dan juga Bryce Paradise ya. Cuman ini kemana nih Bryce Paradise-nya nih? Nah, di sini untuk token ataupun koin yang berdiri di jaringannya Bryce, di jaringan BRC20 dia mengalami kenaikan bertolak belakang di mana koin-koin yang lain sedang merah tetapi ini dia malah merah, malah hijau ya, naik. Nah, kira-kira koin Bryce ini bagaimana Mang ke depannya? Oke, kita cek dulu dari segi chartnya di sini. Nah, untuk dari segi chartnya ini menurut gua kesempatan untuk serok ya. Cuman gue ingatkan kembali kepada kalian di sini tidak ada unsur ajakan untuk kalian membeli koin Bryce. Jadi tidak ada seperti itu. Bahkan untuk memaksa supaya kalian membeli itu nggak ada sama sekali seperti itu. Dan untuk kalian pun di sini gue ingatkan juga bahwasanya kalian tidak perlu untuk percaya sama gue dan gue tidak meminta kepada kalian untuk kalian percaya sama gue. Jadi nggak ada ya. Ini gue hanya sebatas informasi aja. Jadi selebihnya ya kalian dior sendiri, analisa sendiri, yakinkan diri kalian sendiri. Cuman kalau untuk gue pribadi, pandangan gue terhadap koin Brace ini ya menurut gue mempunyai potensi lah untuk kedepannya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan seperti biasa kita kopiin terlebih dahulu ketika otak perlu inspirasi. Oke, langsung aja kita ke sumbernya ataupun ke beritanya. Untuk Twitter resminya Bitgert Bryce, di sini dia sudah centang biru dan dia memiliki total followers itu 139.772 pengikut atau followers. Dan di sini ada tweet yang Divin ya. Dan ini baru 3 jam yang lalu bahwasanya si Bryce ataupun Bitgert di sini dia telah listing di CoinSpot. Wow, ini ya dimana yang lain sedang gencar-gencarnya ya koin sebelah lagi sedang diributkan tetapi ini dia listing. Kami baru saja mendaftarkan Bitgert Bryce retweet untuk kesempatan menangkan $100 Bryce di sini selamat berdagang ya. Jadi si Bitgert Bryce ini dia telah listing di CoinSpot Exchange. Wow, luar biasa ini ya. Jadi semoga saja nih kedepannya ini harga Bryce Coin itu bisa mendongkrak atau ada sebuah pemompaan dari exchange CoinSpot ini. Dan untuk ke bawahnya ini memang masih informasi-informasi lama ya, tweetan-tweetan lama dan ini juga ada Bitmart ya. Bitmart itu bekerja sama dengan beberapa token ataupun koin di sini termasuk ada Bryce Coin juga yang memang bekerja sama untuk memberikan giveaway nih $160.000. Jadi di sini pesertanya ataupun tokennya itu ada 10 yang memang bekerja sama dengan Bitmart Exchange. Cuman bukan seputaran listing aja nih informasinya. Kita langsung saja masuk ke sebuah artikelnya. Oke, dikutip oleh usafirenews.com. Biaya gas Polygon Matic 1000 kali lebih tinggi dari biaya gas blockchain Bitgert. Wow, ini lagi-lagi Polygon ya. Biaya gas blockchain Bitgert sekitar 0,0-nya banyak banget, $1. Proyek Polygon Matic mendapatkan banyak popularitas setelah jembatannya memungkinkan interoperabilitas yang lancar dengan Ethereum.
Protokol penskalaan telah menskalakan jaringan Ethereum dengan mengubahnya menjadi multi rantai. Polygon Matic juga membantu menurunkan biaya gas Ethereum yang membuatnya populer di industri kripto. Nah, jadi di sini itu sebelumnya rantai Polygon itu telah menambahkan jaringan Ethereum dan memperkecil dari segi biaya gas fee-nya Ethereum. Kalian bisa tahu ya. Ya mungkin kalian juga udah tahu seberapa besar gitu biaya gas fee di jaringannya Ethereum. Wah, pastinya mahal banget ya. Apalagi untuk di kalangan gua gitu, untuk gua pribadi. Gue itu mau mikir-mikir ya apabila mau membeli salah satu token yang berdiri di jaringannya Ethereum. Itu yang gue pikirkan bukan dari tokennya, tetapi dari biaya gas fee-nya. Jadi percuma juga kalau gue beli hanya sekitaran $50, $30 itu wow, karena biaya gas fee-nya nggak terjangkau. Itu bagi gua ya, bagi gua itu nggak terjangkau lah dengan biaya gas fee Ethereum. Itu tinggi banget. Namun di Polygon ini dia telah membuat fitur pengskalaan ya atau memperkecil dari sebuah biaya gas fee jaringan Ethereum. Namun industri blockchain tumbuh sangat kompetitif dan biaya gas Polygon Matic dianggap salah satu yang paling mahal saat ini. Setelah kedatangan blockchain baru yang lebih murah yaitu Bitgert Brise adalah salah satu proyek kripto yang telah membangun beberapa blockchain yang paling mengganggu dalam hal biaya gas. Nah, di sini juga ada sebuah perbandingan antara biaya gas fee Polygon Matic dengan Bitgert Brise. Nah, Polygon Matic memang bisa dibilang sangat tinggi juga ya, lumayan tinggi dari biaya gas fee-nya. Dan di sini sekarang dibandingkannya dengan Bitgert BRC20 ya sudah jelas banget, sudah pastilah. Bitgert itu biaya gas yang paling rendah dibandingkan dengan biaya gas fee-nya blockchain Polygon. Itu udah jelas banget ya. Blockchain Bitgert BRC20 memiliki biaya gas yang lebih rendah daripada Polygon Matic. Faktanya biaya gas blockchain Bitgert ribuan kali lebih murah daripada biaya gas rantai Polygon Matic. Biaya gas jaringan Polygon Matic biasanya bergerak dari 0, ada 30 di belakang, $5 menjadi $0,2 dan telah meningkat. Faktanya analis kripto mengatakan bahwa biaya gas Polygon Matic mungkin kembali ke $0,1 dalam beberapa bulan mendatang. Wow. Jadi di sini itu Polygon Matic di mana-mana itu yang akan bersaing seperti Solana, Cardano, Apax itu akan bersaing dengan blockchainnya Bitgert BRC20 di mana dia sedang merancang dari segi kecepatan dan juga memikirkan ataupun menurunkan biaya gas fee-nya untuk bisa ya mungkin sedikit setara dengan biaya gas fee-nya Bitgert Brise. Tapi di sini ada keterbalikan dengan Polygon Matic di mana yang tadinya murah di 0, ada 30 di belakang, $5 itu menjadi ke $0,2. Bahkan dalam beberapa bulan mendatang ini ditafsirkan akan mencapai ke $0,1 gitu ya. Jadi kebalikan dengan beberapa blockchain lainnya. Blockchain lain akan bersaing dengan Bitgert itu memperkecil dari biaya gas fee-nya, menaikkan dari segi kecepatannya. Tetapi untuk Polygon ini malah kebalikan. Biaya gas fee-nya malah ditinggikan nih. Wow. Di sisi lain biaya gas blockchain Bitgert telah ada di ya hampir bisa dibilang gratis dan tim telah berjanji untuk mempertahankan biaya gas nol selamanya. Melihat status biaya gas baru-baru ini untuk Polygon Matic jelas bahwa biaya gas Bitgert BRC20 1000 kali lebih murah, tetapi blockchain Bitgert menawarkan fitur yang lebih menarik daripada Polygon Matic. Di sini blockchain Bitgert memiliki kecepatan 100.000 TPS, sedangkan Polygon dapat melakukan hingga 65.000 TPS. Namun kenaikan biaya gas selama beberapa minggu terakhir menunjukkan bahwa jaringan Polygon mungkin melambat. Itulah sebabnya biaya gas turun dengan rantai yang lebih cepat dan lebih murah. Tingkat adopsi rantai Bitgert sekarang lebih tinggi daripada Polygon. Nah, jadi di situ selain biaya Bitgert mempunyai kecepatan yang paling tinggi di antara beberapa blockchain lain dan juga memiliki biaya gas yang paling rendah dibandingkan dengan beberapa blockchain lain khususnya untuk Polygon. Makanya di sini rantai Bitgert ini kemungkinan akan mengadopsi besar-besaran karena biaya gasnya yang sangat murah dibandingkan dengan biaya gasnya Polygon Matic. Melihat blockchain Bitgert adalah bahwa itu juga merupakan rantai EPM. Seperti halnya Polygon Matic. Ini menjadikan Bitgert salah satu pesaing rantai Polygon terbesar. Pengguna dan pengembang Ethereum dapat bergabung dengan rantai Bitgert.
dan menikmati rantai yang lebih murah dan lebih cepat daripada Polygon Matic. Wow. Tapi di sini dari segi rantainya jenisnya itu hampir mirip lah ya dengan rantainya Polygon nih. Bitgert merupakan rantai IPM. Begitupun Polygon. Polygon pun sama nih menggunakan rantai jenis IPM. Cuman di sini Bitger itu jauh lah dari biaya gasnya, biaya gas fee-nya itu dia lebih murah dan juga lebih cepat ketimbang Polygon Matic. Pastinya di sini Bitger adalah salah satu pesaing untuk rantai Polygon terbesar ya. Jadi seperti itu. Bahkan di sini pengembang Ethereum pun dapat bergabung dengan rantai Bitger dan itu sudah ada di beberapa hari yang lalu bahwasanya Ethereum sudah join dengan rantai BRC20. Ini salah satu ancaman ya. Oleh karena itu, Bitgert mungkin adalah pembunuh Polygon Matic dengan banyaknya jaringan EPM seperti Ethereum yang memilih blockchain Bitgert BRC20. Maka Polygon akan memiliki sebagian besar basis pengguna yang diambil. Itulah mengapa Polygon adalah salah satu mata uang kripto yang terkait dengan pesatnya perkembangan blockchain Bitgert. Nah, di sini katanya nih Bitgert adalah pembunuh, mungkin bukan pembunuh ya, pesaing lah gitu, pesaing Polygon Matic, pesaing berat Polygon Matic. Karena di sini Ethereum pun lebih memilih jaringannya ataupun blockchainnya Bitgert BRC20 ketimbang rantainya Polygon Matic. Jadi itu ya, ada beberapa perbandingan lah antara jaringan Bitgert atau rantai Bitgert dengan rantainya Polygon Matic, sehingga beberapa blockchain lain yang mungkin memiliki biaya gas yang tinggi, dia ingin memperkecil biaya gas fee-nya supaya mungkin menjadi kenyamanan para pengguna gitu ya. Dia lebih memilih jaringannya BRC20 karena supaya bisa meminimalisir dari segi biaya gas fee-nya yang tadinya mahal menjadi agak sedikit murah. Nah, jadi itu ya, informasinya adalah Bitger ini menjadi salah satu rantai yang paling mengganggu di industri kripto. Oke, memang mungkin ini aja yang bisa gua sampaikan kepada kalian seputaran Bitgert Bryce. Di mana ada salah satu artikel yang memang menuliskan bahwasanya biaya gas fee Polygon Matic itu 1000 kali lebih tinggi ketimbang biaya gasnya Bitgert Bryce. Oke, sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye bye.